Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatillah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala mu'alifu hadzal kitab wa nafa'ana Allahu bi ulumihi naf'an mubarakan lana lidinika wa linasi ajma'in. Allahumma bi barakati hadza wa bi barakati jama'atina wa bi barakati hadzal yaum wa bi barakati ta'allumina hasil maqasidana wa matalibana min umuri dunya sabilatan ilal khair wa la siyaman min umuril akhirah, khususan min ulumin nafi'i wa husulil hidayah wa taufiq wa arzakil halali bila ta'abi wa la masyaqah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami wa subutu bihi ala dawami. Wajib hukumnya ala kafatil mukallafina, bagi seluruh orang-orang yang sudah mukallaf, apa ad-dukhulu, masuk, bidinil islami, ke dalam agama Islam, wasubutu, dan beristiqomah tetap bihi, di dalam agama Islam, ala dawami, selama-lamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menakdirkan kita bisa berkumpul kembali di tempat yang berbahagia ini. Kita masih diberi umur oleh Allah dan bisa bertemu, mencicipi hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa melaksanakan iktikaf dan kita bisa berteduh di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita yang akan kita panen nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasul menyatakan, idza marartum biriyadil jannati parta'u, ketika kalian mampir ke taman-taman surga, ketika kalian lewat ke taman-taman surganya Allah, parta'u, coba mampirlah. Yang namanya mampir itu enggak lama, cuman hanya sebentar. Para sahabat bertanya, apa ada taman surga di dunia? Ada, kata Nabi. Apa itu? Majalisul ilmi, adalah tempat-tempat ilmu. Ini insya Allah termasuk hadis yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kajian ilmi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selamanya semoga terlimpah curahkan ke baginda junjungan kita semua, habibana wa nabiyana karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, kepada keluarganya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman, yang terus menerus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita semua diakui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kajian subuh pagi ini ada sesuatu yang menarik buat kita dikaji, juga kita cermati. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib bagi seluruh orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu udah dituntut dengan agama, dituntut oleh hukum syara, yang mana syara tersebut narasumbernya itu adalah Allah dan Rasulnya. Wajib di sini tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya itu kita akan mendapat sanksi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita tidak melaksanakan, kita akan mendapatkan beban di hadapan Allah yang disebut dengan dosa tersebut. Kita garis bawahi kalimat mukallaf alias garis miring itu baligh. Jadi ada yang namanya baligh, ada namanya itu tamyiz, ada juga yang namanya itu sobi, bahkan ada yang disebut dengan murohek atau amrod. Apa itu murohek? Apa itu amrod? Kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Baligh, orang yang baligh alias mukallaf tadi, ukurannya itu ada 3. Pertama, ketika dia sudah usia 15 tahun, baik itu di laki-laki maupun di perempuan. Kedua, ketika dia berumur 9 tahun. Pas 9 tahun, khusus itu di wanita atau di istri, ketika udah keluar darah haid. Ketiga, umur 9 tahun. Ketika itu si laki-laki atau wanita sudah ngalamin mimpi jima, itu keluar ataupun tidak itu air mani, sehingga dia mengalami mimpi-mimpi yang indah, berarti itu dia udah mulai akil baligh. Semenjak itu, apa yang orang mukallaf kerjakan, disengaja ataupun tidak, kecil ataupun besar, haram ataupun halal, maka semenjak itu kita punya beban di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita saat ini. Sehingga ada hadis
Rupi al qolamu an salasatin. Kolam, makhluk Allah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya kolam itu adalah mencatat segala aktivitas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas aras sana. Dia sangat mengerti akan tugasnya melaksanakan perintahan Allah untuk mencatat segala aktivitas makhluk di dunia, untuk dituliskan di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu bagaikan agenda makhluk seluruh dunia ada di Lauhil Mahfuz itu. Yang nulisnya itu kolam, makhluk Allah Ta'ala. Dia mencatat, sehingga di Lauhil Mahfuz tersebut ada daftar takdir manusia, ada daftar takdir Quran, termasuk jodohnya seseorang, umurnya seseorang, rezekinya seseorang, ada ukurannya di sana. Termasuk kita semua yang ada di sini, ini bukan takdir dadakan, ini bukan takdir kebetulan. Catatan kita udah ada semenjak itu, sebelum diciptakan alam dunia, sebelum kita ada ke dunia. Catatan kita hari ini, menit ini, jam ini, sekon ini, bulan ini, tahun ini, termasuk jumlah kita, udah ada catatan di sana. Kalau tidak yakin, kita tes naik ke sana, ada enggak? Nah, hadis tersebut rupi al kolam an salasatin. Kolam itu berhenti, alias membiarkan, tidak menuliskan, tidak mencatatkan seluruh aktivitas makhluk Allah Subhanahu wa taala dari 3 golongan. Pertama, anis sobiyyi hatta yablugho. Apapun aktivitas sobi anak kecil, sedikit pun oleh malaikat itu dibiarkan. Mau ngerjain itu, mau ngerjain ini, maupun yang halal, maupun yang haram, yang baik, yang jelek, yang jahat, itu tidak akan jadi arti apa-apa. Dibiarkan oleh malaikat sang pencatat amal itu. Karena kita kan setiap hari, setiap saat kita ini di spion terus kan. Kita ini di intel terus. Ada intelijen Allah yang memantau kita 1 kali 24 jam. Ada sang katib, sang sekretaris Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk sedikit pun. Siapa beliau? Raqib dan Atid, yang siap mencatat seluruh amal kita. Dia standby 1 kali 24 jam, pasang CCTV. Jadi CCTV yang paling hebat itulah CCTV-nya Allah. Tapi terkadang kita agak takutan dengan CCTV buatan manusia. Terkadang itu CCTV buatan manusia akan ada hancurnya, akan ada rusaknya. Tapi CCTV Allah diabadikan sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Nah, yang 3 golongan ini bebas roaming ini, Pak. Tidak dicatat sedikit pun. Kapan tuh dicatatnya? Hatta yablugho, sehingga dia nanti sudah mencapai akil balig. Jadi grafiknya itu 1 sobi, 2 tamyiz, 3 ada murohek, ada amrod, 4 itu balig.
Sobi teh anak-anak barangkali ya tamyiz mulai dari sobi itu tamyiz udah hidang ketika dia masuk ke WC untuk BAB ataupun buang air kecil nggak perlu dicebokin lagi sama orang tuanya, udah gimana tuh terus hidang sendiri nantinya udah mah aku juga bisa. Jadi nggak ngerepotin orang tuanya. Itu berarti anak itu udah mulai sobi, tamyiz. Makan nggak perlu disuapin, kencing nggak perlu dicebokin. Udah mulai dia ini apa? Mandiri lah gitu. Nah, setelah fase tersebut lewat, ada yang disebut dengan murohek. Kalau di laki-laki itu namanya murohek, kalau di istri itu namanya amrod. Istilah kita di sekolah itu puber pertama. Udah mulai ini agak dang dikit. Udah mulai ini apa berkedap-kedip merasa diri ini ada yang merhatiin. Kealaman lah kabungkur boten. Kita dulu masih kecil ada perasaan seperti itu. Yang namanya orang normal itu pasti mengalami fase seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan lawan jenis kita, seakan-akan kita ini ada rasa ada yang sedang memandang kita, ada yang memantau kita, sehingga muncullah istilah GR. Apa tuh GR? Grogi jadinya. Asa perasaan itu ada yang merhatiin gitu, padahal enggak juga, cuman perasaan kita muncul ingin bersolek, ingin berdandan, merasa ada yang melihat, merasa ada yang memperhatikan. Itu muncul. Ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu, oh berarti ini udah mulai nih murohek. Kalau istri itu udah mulai pakai wangi-wangian, pakai parfum, pakai lipen setip itu. Subhanallah. Kalau laki-laki makan enteng, nggak ada tanso udah aja. Nggak pakai apa, nggak pakai hand body juga, simple laki-laki mah. Udah paling cuek laki-laki makan. Tapi kalau istri, subhanallah, aksesorisnya banyak, segala dipakai, wangi-wangian pun segala diterapkan. Kalau ketika ada perasaan seperti itu muncul, itu puber pertama. Lewat fase tersebut, datang yang dinamakannya itu balik. Makanya ada pertanyaan besar di sini, Pak. Kapan kita mengingat hal-hal tersebut? Sehingga jadi pertanyaan besar, mulai kapan amal kita dicatat oleh Allah? Mulai kapan kita punya rapot akhirat yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini perlu penyampaian terhadap anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Jadi kita ini hidup di dunia ini tidak bebas. Kita ini mesti harus mempertanggungjawabkan tentang tingkah kita, tentang perbuatan kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Sekecil apapun kita hidup di dunia, pangkat apapun kita, hanya rakyat biasa, bahkan saking amannya kita, gak pernah sedikit pun kita ditanya oleh Bapak RT, Bapak Lurah, kita tidak punya bermasalah di dunia. Tapi ketika kita mati, ada hadis menyebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ma bainahu wa bainahu tarjamanun. Ma, tidak ada minkum, dari sebahagian antara kalian, min ahadin, seorang pun,
illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, Tuhannya dalam kurung Allah Subhanahu wa taala enggak lama lagi, berarti sebentar lagi Allah bakal nakonin kita. Orang Jawa bilang ditakonin. Apa ditakonin itu? Bakal ditanya, kita bakal diinterogasi oleh Allah. Sehingga ma bainahu wa bainallahi tarjamanun, antara Allah dan kita ini akan langsung, tidak ada gaib, tidak ada penerjemah bahasa, tidak ada sang pengacara, tidak akan ada advokatnya. Kita langsung berhadapan dengan Allah di meja hijau pengadilan akhirat. Subhanallah. Nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita laksanakan di dunia ini. Apa-apa saja yang kita perbuat wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hidup itu berat ya. Seakan-akan ketika mati itu adalah penyelesaian masalah. Bahkan padahal bukan penyelesaian masalah, hidup itu sebenarnya itu akan membuka masalah baru kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, aktivitas apapun saja yang dilaksanakan, dikerjakan di dunia ini, pertanyaannya, pembalasannya akan kita rasakan di pos pertama yang namanya kuburan itu. Berangkat dari situ hadis tadi, kita merenungi, kita meresapi, kita ihtisabun nafsi, menghitung diri kita pribadi. Udah berapa lembarkah, udah berapa bukukah rapot harian kita yang mesti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kapan amal kita dicatat oleh malaikat itu? Rapot SD udah lewat, rapot SMP udah pada kemana kan, udah gak ada. Rapot SMA juga sama, udah hilang. Rapot apa tuh, kita mahasiswa dulu itu terakhir kali kita pakai ketika kita mau daftar kerja. Sekarang entah masih ada, entah kemana tuh. Itu rapot-rapot dunia udah lewat, tetapi rapot akhirat itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terkadang kita sebagai orang tua lebih perhatian ke anak itu, kapan tuh dia ulang tahunnya. Penasaran rasanya kalau anak kita enggak ulang tahun. Bukan jelek itu, mangga, sah-sah saja. Tetapi kita juga perlu kita menyampaikan ke anak, kita perlu menyampaikan ke keluarga, sangkan anak kita ini punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kita kasih tahu bahwa neng, jang, kasep, gelis, ganteng, cantik, kamu ini sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan segala aktivitasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Mulai kita balik tadi itu. Kasih tahu oleh kita. Umur dia udah berapa tahun sekarang? Udah 15 tahunkah? Udah 9 tahunkah? Bahkan dia udah ngalamin haid atau belum? Jarang-jarang kita nanya terhadap anak soal itu. Sehingga anak itu nggak sadar bahwa dia itu harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya di hadapan Allah. Kita pun sendiri gak sadar, Pak. Coba kalau kita ingat-ingat, udah berapa buku kah, udah berapa lembar kah catatan-catatan akhirat kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad.
wattaqullaha, sampai ada 2 kali itu ayat wattaqullah wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Ada yang memaknai ittaqullah itu bertakwalah kalian kepada Allah. Ada takutlah kalian akan ancaman Allah. Wal tangdur, coba lihat, bukan hanya dengan mata, kasat mata dohir, tetapi pandang dengan mata hati kita. Wal tangdur nafsun, coba resapi dengan hati. Ma qaddamat seligot, amal apa yang akan dibawa oleh kita disetorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas-aktivitas kita di dunia akan menjadi catatan di hadapan Allah ketika usia kita udah mulai balik. Dan ketika balik itu kita diwajibkan untuk masuk akan agama Islam, dan kita beristiqomah tetap di sana dengan mengucapkan 2 kalimatus syahadat. Sebab pembuka diterimanya segala amal kita ini dengan ucapan 2 kalimatus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah ini panjang bahasannya. Di bawah balik alias murohek tadi, amrod, tamyid, sobi, ketika kita sedang kecil itu di bawah balik tadi, apapun aktivitas kita tidak akan menjadi catatan apapun sedikit pun enggak. Gimana tuh anak ketika bulan puasa, belajar puasa tamat, alhamdulillah. Gitu. Belajar sholat ketika orang tua berjamaah, ikut ke orang tua berjamaah, orang tua ngaji, ikut ngaji. Padahal hanya main aja di masjid. Kalau nggak main mereka kadang-kadang tidur di masjid. Kemana itu amaliyah mereka? Kemana itu pahalanya itu? Buat dia apa? Bukan. Pahalanya, aktivitas dia ketika melaksanakan kebaikan, kalau itu rajinnya itu dengan ajakan orang tuanya, berarti pahalanya itu lumayan. Ditambahkan kemana? Ke rapot orang tuanya. Begitu pula ketika amal dia jelek, karena kejelekan itu adalah didikan orang tuanya, maka itu amal perbuatan jeleknya dimasukkan ke rapot orang tuanya juga. Tetapi ketika dia rajinnya itu dengan jalan pribadinya aja, keinginan dia aja, kemandiriannya aja, bukan hanya didikan orang tua, justru orang tua itu membiarkannya. Dia mandiri sendiri aja, itu mah enggak kemana-kemana. Yang kita ingat sekarang, subhanallah Pak, kalau ingat ayat tadi kan di surah Al-Jumu'ah terakhir itu ada Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ayat ujungnya itu payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tuh, payunabbiu kata Allah. Payunabbiu, Allah akan memberitakan kembali kum kepada kalian bima terhadap seluruh aktivitas kuntum ta'malun ta'lamun itu. Ta'malun ta'lamun itu. Payunabbiukum bima kuntum ta'malun.
aktivitas-aktivitas yang engkau laksanakan akan Allah beritakan kembali, akan Allah perlihatkan kembali, sehingga aktivitas kita bukan hanya di YouTube sekarang, bukan hanya kamera dunia sekarang. Allah juga sudah siapin kamera nanti di akhirat yang akan dibuka bersama-sama, dilihat oleh semua bersama-sama. Subhanallah. Jadi gambaran-gambaran seperti ini adalah gambaran akhirat sebetulnya. Allah siapkan kamera nanti di yaumul qiyamah, akan diputar kembali, sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu, sampai saat ini masih belum ada orang yang mengetahui siapa sih kita sebenarnya, apa sih amal kita sebenarnya. Banyak yang nggak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekaratil maut, sampai ada, nggak ada orang yang tahu akan segala aktivitas kita, sehingga perasaan kita ini aman, tenang. Tetapi segala sesuatu yang kita laksanakan di dunia tidak akan bisa mengelabui, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diputar di yaumul hisab. Kita akan diperiksa, kita akan diputar di sana, akan diperlihatkan, dipertontonkan oleh semua makhluk yang nanti dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat. Betapa Pak kita malu nanti ketika melihat perbuatan kita sendiri. Kita sembunyi sekarang di dunia, perasaan gak ada yang melihat, padahal malaikat sedang mencatat. Subhanallah. Nah, yang tadi itu penjelasan tadi, rupi al-qalamu an salasatin anis sobiji hatta yab lugoh. Ketika balig itu, anak kita, diri kita diperingatkan. Semenjak itu kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun itu lumayan, 360 hari. Betul, 360 hari. Berarti selama 360 hari 1 tahun itu, kalau di persentasekan amal dunia kita dan amal untuk akhirat kita, berapa persen itu? Sudah ingatkah kita ke sana? Per menit, per detik, per jam, sedikit pun tidak ada yang luput dari pantauan malaikat sang pencatat amal alias raqib atid tadi. Betapa ruginya kita ketika kita masih dikasih umur oleh Allah, apalagi umur kita udah bonus. Umur umat Nabi itu tidak lebih tidak kurang siti wa sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Rasul juga usianya itu 63 tahun. Kayaknya 100 tahun ini sekarang udah jarang-jarang. Udah lewat 63 tahun kita masih belum berubah juga. Subhanallah. Untuk apa kita hidup di dunia kan? Sedangkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ketika kita diam dalam maksiat 1 hari aja, berarti kita udah nabung siksa, kita udah nabung adab. Di hari kiamat itu 1000 tahun lamanya. Waktu yang sangat lama, subhanallah. Berat kita Pak. 1 hari 24 jam. Kalau kita urut tuh, yang selama 24 jam itu untuk akhirat kita berapa persen? Banyakan untuk dunia, banyakan untuk akhirat.
Terkadang kita diamanahi mata oleh Allah. Subhanallah, nikmat mata kita. Berapa persen per hari kita memanfaatkan mata kita untuk melihat ayat Al-Quran? Kuat 3 jam baca Quran? Jangankan 3 jam, malam Jumat baca Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Udah ngantuk kita. Beda dengan lihat sinetron, agaknya kita ketagihan, bahkan merasa punya utang, sampai ditanya-tanya tuh sama tetangga, sampai anak, sampai siapa, sampai mana tadi, sampai mana tadi. Subhanallah, kita punya lisan ini, kita diamanahi lisan oleh Allah yang harusnya basah, dipenuh sesaki dengan bacaan-bacaan, kalimah-kalimah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa persenkah lisan kita dipakai dzikir kepada Allah? Telinga pun sama, kaki pun sama, tangan pun sama. Anggota badan kita nanti akan dihisab di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari ini, bukan hari Selasa. Yang dimaksud oleh Allah al-yauma, hari ini adalah hari kiamat. Nakhtimu, kata Allah, aku akan kunci ala afwahihim, mulut-mulut manusia tidak akan bisa bercerita saat nanti. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bersaksi sekarang di hadapanku, kata Allah, aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga, mata, anggota badan kita yang diam hanya ini saja, dikunci kita. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Manusia nanti akan seperti ini, saking malunya di hadapan Allah, sambil ngepalkan kepala, tangan di sini. Kita malu di akhirat nanti. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Mana rapotmu, kata Allah? Mana buku catatan amalanmu? Bawa ke sini. Ada yang menerima buku dari tangan kanan, ada yang menerima dari tangan kiri, bahkan ada yang menerima dari punggungnya dia sendiri. Di Quran itu ada ashabul yamin dan ada ashabus simal. Ketika mereka nanti di akhirat mendapatkan buku rapot akhirat diterima dengan tangan kanan kita, subhanallah, bahagianya luar biasa. Itu udah menjadi korenah, menjadi pertanda itu orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Tetapi ketika kita mendapatkan buku rapot akhirat diterimanya dengan tangan kanan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat ditakuti oleh kita. Makanya kembali ke penjelasan awal tadi, jangan cuman yang diurusin oleh kita teh rapot dunia saja, yang jenjang kesananya kita untuk kesenangan dunia, untuk aktivitas kelancaran dunia kita. Tetapi rapot akhirat itu benar-benar harus kita pertanggungjawabkan sampai keselamatan kita nanti di yaumul kiamah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik bagi yang menjelaskannya, umum bagi jamaah sekalian. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Subhanallah.
Kita ingin nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak ada satu pertanyaan, hanya berabdul dalam masalah ini. Gitu. Saya sebagai pembuka saja bahwa tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan batasan usia di saat haid balik ya. Itu di kalau di perempuan di 9 tahun, kalau di laki-laki 13 tahun. 15 tahun 15 tahun fidzakari wal unsa. Di laki-laki dan perempuan itu kalau belum mengalami itu mimpi jima dan tidak keluar haid itu 15 tahun. 15 tahun. Ujungnya itu. Nah, kalau kita lihat Pak, sekarang ini kan anak-anak kita nih dia sudah haid. Dia sudah balik lah gitu. Iya. Ya 9 tahun tadi. Tapi kalau anak-anak kita sekarang ini masih labil di dalam meniti kehidupan. Iya. Gitu ya. Karena dia sudah balik dan sudah dia kehidupan juga seperti meniti kehidupannya juga kurang. Ya masih ada main sana, main belakangnya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setelah haid dia menanggung dosa. Ya. Nah, dengan kondisi mental yang seperti itu, apakah dosanya itu tetap dicatat atau gimana? Ke orang tuanya dosanya? Yeah. Karena tahu sendiri dengan pola makan yang sekarang ini, Pak, pola makan ini, anak-anak ini pola pikirnya kan gimana gitu ya, masih kurang baik lah. Jadi mau dijelaskan lagi berkaitan dengan kegiatan anak itu. Yang pola pikirnya walaupun dia sudah baik, tapi pola pikirnya masih jauh sekali untuk dia mempertanggungjawabkan untuk di akhirat nanti. Tadi kan dijelaskan kalau sudah akhir balik, dia mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Yeah. Tapi dengan situasi seperti itu, bagaimana? Itu teh kembali ke orang tua, Pak. Di dalam hadis itu kan ada hakul walad alal walid. Ini berat ke pertanggungjawaban orang tua dulu. Sehingga ketika anak menginjak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ada kewajiban untuk orang tua. Makanya di Islam, saking apiknya di Islam itu, ada istilah sekolah anak itu playgroup. Ada RA, ada TKA, ada TKA, gitu kan. Kalau zaman kita dulu ada sekolah agama, sekolah diniyah. Itu untuk apa? Training itu. Untuk pembelajaran mereka supaya belajar biasa. Ketika menginjak dewasa itu udah biasa. Gitu. Diterapkan filter-filter keimanan, diterapkan itu kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang dewasa. Sehingga ada kewajiban untuk orang tua meluruskan pendidikan anak. Bukan hanya nyitak anak saja, tapi nyitak akhlak itu anak. Jadi masalah ini teh subhanallah. Yata'allaq awwalu ma yata'allaqu birajulin ahluhu wa auladuhu tuh. Yang paling berat ini buat kita, buat orang tua, buat laki-laki. Awwalu ma yata'allaqu birajulin ahluhu. Pertama yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita di mahkamah robbaniyah ini tentang keluarga, ahluhu, istri kita. Makanya kalau ingat akan hadis ini, Pak, kayaknya poligami itu takut. Ada yang 30, 40, ada yang 12, ada yang 9, 4, 3, 2, 1 pun berat. Jangankan mempertanggungjawabkan istri 4, istri 1, diri kita saja untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sungguh miris, berat kita untuk menyelamatkan diri kita pribadi. Apalagi kita setelah berumah
tangga. Jadi nambahan beban kita ini harus diselamatkan itu adalah seorang istri. Bukan hanya nafkah dohirnya saja, tetapi nafkah batin. Kebanyakan mayoritas kita mengartikan nafkah batin itu apa? Itu aja. 1 minggu 3 malam. Padahal nafkah batin itu hatinya. Dikenalkan sama Allah tidak, kenal sama Rasulnya tidak, dia tahu tentang akidahnya enggak. Itu kewajiban seorang suami. Yang kedua, awwalu ma yata'allaqu birajulin ahluhu wa auladuhu, anak-anaknya. Berarti ketika ada 4 itu anak, semua akan datang nanti ke hadapan Allah, itu pinta pertanggungjawabannya. Ya Allah, inilah orang yang dulu telah melahirkan aku. Aku pinta keadilan di hadapanmu sekarang ya Allah. Aku tidak ridho, aku masuk neraka tanpa berbarengan dengan dia. Dia adalah orang pertama yang telah menjerumuskan aku ke dalam neraka. Ada 5 golongan Pak nanti. Bainal ibni wal aba, antara orang tua dan ayah. Baina jauj wa jaujah, antara suami dan istri. Ketiga, baina ro'in wa ro'iyah, antara pemerintah dan rakyat. Keempat, bainal ulama wal juhala, antara yang pintar dan yang bodoh. Kelima, bainal agniya wal fuqara, antara yang kaya dan yang kokoro, nu miskin. Ini 5 sambungannya parat sampai nabi akhirat. Gitu. Kata anak, kata istri kita nanti di akhirat, hadis tadi, awwalu ma yata'allaqu birajulin ahluhu wa auladuhu fa innahu lam yu'allimna umura dinina. Mereka sama sekali di waktu menghukumiku, aku dijadikan istrinya oleh dia. Lam yu'allimna umura dinina, sedikit pun dia tidak memberikan pengertian tentang ilmu agama kepadaku. Makanya nanti bakal ditanya oleh Allah, berapa tahun kamu dihukumi oleh suami kamu dulu waktu di dunia? 10 tahunkah? 40 tahunkah? 60 tahunkah? Dibawa kemana kalian oleh suamimu dulu di dunia? Diajarkan tentang agama, diperkenalkan dengan aku atau tidak, kata Allah. Berat. Wa yu'timna minal haram, dan aku dikasih makanan dengan makanan-makanan yang haram. Nah, kembali didikan tadi. Jadi pertama, sebelum anak itu, sebelum kita masuk ke ranah usia balik itu, dipersiapkan dulu tadi. Persiapkan pembelajaran tentang ilmu agama. Makanya kembalinya kepada orang tua. Saking betapa teganya ketika kita punya anak, kita punya keturunan, tidak diperkenalkan dengan ilmu agama. Jadi kembalinya kepada orang tua. Umur sekian, coba belajar sholat, ajak sholat. Jadi jangan hanya nyuruh saja ke anak dengan ke istri. Kalau bisa kita yang kasih pelajaran, kita yang kasih tahu mereka. Juga hanya nyuruh sholat, merintah sholat, tapi diberitahu pelajarannya, ilmunya enggak. Kan kebanyakan orang tua teh begitu ya, hanya nyuruh aja. Coba tuh kali-kali jangan hanya disuruh, kita ajak, kita beritahu ilmunya, cara sujudnya begitu, cara rukunya begitu, bacaannya begini. Suka kita kayak seperti itu ke anak, ke istri? Suka enggak?
buat melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti di akhirat. Gitu. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita, insya Allah kita akan bebas. Tetapi ketika tidak dilaksanakan oleh kita kewajiban kita seperti itu, ya kita akan mendapat sanksinya yang luar biasa nanti di akhirat. Makanya pelajaran rumah tangga itu harus sampai sana. Gitu. Ada kewajiban seorang suami, ada hak seorang istri di sana. Di antaranya ya mendidik anak tadi itu. Didik anak sebelum dia menginjak dewasa. Jangan hanya kata tadi diperhatikan ulang tahunnya aja. Enggak kelewat setiap tahun, hanya ulang tahun. Sampai anak 5 bulan udah ulang tahun. Ternyata yang datang neneknya. Yang rame itu orang tuanya. Anaknya mah nggak tahu diramein itu. Kenapa kok ketika ulang tahun seakan-akan itu wajib? Dengan gaya-gaya hidup sekarang, hedon sekarang. Katanya agaknya ketinggalan zaman. Tidak gaul kalau tidak ada ulang tahun. Tetapi ketika anak balik itu tidak ada yang mengingatkan. Padahal itu yang sesungguhnya harus dicatat tuh. Tanggal berapa lahirnya anak, bulan apa masehinya, bulan apa hijriyahnya, itu harus dikasih tahu anak. Kamu nanti tanggal anu, bulan anu, hari anu, pas itu umur balik kalian. Mama, bapak nitip kepada kalian, jangan kau bebankan beban yang berat, apalagi kamu nanti nuntut di akhirat akan mencelakakan bapak dan mama kalian. Oleh itu, mama ingatkan dari sekarang, coba ikuti. Kita kasihkan ilmu kita. Kalau bisa syahadatnya kita baca, ikutin oleh anak supaya jadi saksi nanti di akhirat. Kalau bisa ilmu-ilmu yang kita laksanakan saat ini kita kasih ke anak. Ternyata kita ini kan sibuk juga, ke kantor, ke mana, ya bagi-bagi tugas. Kita merhatiin isi perutnya di majelis-majelis, di lembaga-lembaga agama, mau ke pesantren, mau ke kiai, mau ke ustadz, kita nitipin isi hatinya, otaknya itu. Kenapa ada lembaga pendidikan seperti itu? Itu untuk dalam rangka meringankan beban kita di hadapan Allah. Itu Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustaz. Kalau tidak ada tambahan, sudah syuruk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.